Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Akhir-akhir ini, sebagaimana yang kita saksikan di berbagai platform media sosial, ramai perdebatan tentang nasab Rasulullah SAW, terutama antara kelompok yang mengklaim dirinya sebagai Ba'lawi dengan mereka yang menentang bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Perdebatan ini merembet ke mana-mana, bahkan melibatkan figur-figur penting dalam agama. Semua angkat bicara masalah ini. Masalah mengklaim sebagai orang yang memiliki garis keturunan Nabi sebenarnya bukan isu baru. Sejak dulu sudah sering muncul orang-orang yang suka mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi, terutama pada masa-masa munculnya banyak sekte-sekte dalam Islam, di mana hampir setiap sekte yang muncul mengklaim diri sebagai orang yang memiliki garis keturunan Nabi. Dan pada waktu yang sama juga muncul orang-orang yang menentang itu, bahkan menyusun buku untuk membuktikan bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Fenomena terakhir adalah ketika pemimpin ISIS muncul juga mengklaim diri sebagai orang yang memiliki garis keturunan Nabi atau Al-Hashimi. Meskipun di kemudian hari juga orang mengatakan bahwa dia bukanlah keluarga Al-Hashimi. Di beberapa negara Arab dan Afrika, fenomena ini juga masih ada. Tetapi sama sekali tidak muncul ke permukaan. Semua sama saja dan tidak ada kelebihan dan keistimewaan antara mereka yang mengklaim Sayyid dengan yang bukan Sayyid. Semua sama saja, apalagi mereka semuanya adalah orang Arab. Saya tidak ingin masuk dalam pertentangan tersebut antara yang pro dan kontra, karena bagi kami cukup sulit untuk menentukan sikap apakah benar Ba'lawi adalah turunan Nabi atau bukan. Karena saya perhatikan masing-masing punya dalil yang kuat, tetapi bagi kami yang penting adalah bagaimana mengakhiri pertentangan ini supaya masalah ini tidak melebar kemana-mana, apalagi jika sudah berujung saling merendahkan. Manusia itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, diciptakan terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa kepadanya. Selain itu, Islam juga menegaskan bahwa tidak ada yang membedakan antara orang Arab dengan orang asing. Semua sama saja, kecuali ketakwaan kepada Tuhannya. Bahkan Nabi sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya ia sama dengan kita, yaitu sebagai manusia, atau bashar dalam bahasa Al-Quran. Tetapi keistimewaan hanya karena dia mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Artinya, Nabi dengan umatnya sama-sama sebagai manusia, tetapi yang membedakan hanya karena Nabi mendapatkan wahyu yang harus disampaikan kepada umatnya. Nabi saja menegaskan bahwa dirinya hanyalah sebagai manusia, apalagi kita ini umatnya. Membicarakan tentang keturunan di dalam Islam memang merupakan sesuatu yang sangat penting, dan itu mulia. Artinya setiap orang harus mengetahui keturunannya. Karena bagaimana mungkin seseorang tidak mengenal keturunannya seperti ayahnya, nenek dan kakeknya, buyut-buyutnya, hingga seterusnya ke atas. Sementara mereka adalah makhluk sosial. Ini adalah sesuatu yang penting agar kita mengetahui garis keturunan dan mengetahui siapa-siapa sebenarnya keluarga kita, agar kita dapat menyambung silaturahmi antara satu dengan yang lain dan saling mendoakan antara satu dengan yang lain, terutama jika mereka sudah pada tidak ada. Tetapi yang perlu dicatat bahwa anjuran untuk mengetahui garis keturunan bukan berarti untuk membangga-banggakan, apalagi memandang yang lain lebih rendah dari keturunan kita, tetapi sesungguhnya semata-mata agar kita dapat menyambung silaturahmi dengan garis keturunan kita yang lain. Rasulullah sendiri telah mengingatkan dan melarang hal-hal seperti ini, bahkan menilai orang-orang yang membangga-banggakan keturunannya bukan bagian darinya, dan itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Sungguh banyak anjuran-anjuran dalam Islam yang melarang setiap umatnya membanggakan keturunannya, apalagi fanatik terhadap keturunannya. Oleh karena itu, baik yang kontra maupun yang pro sebaiknya kembali menyadari
bahwa kita semua adalah warga negara Indonesia. Apakah dia keturunan Arab, Cina, India, atau bule, semuanya adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak kewarganegaraan yang sama dan tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain di depan hukum Indonesia. Yang pro Kebaklawi tidak perlu menggembor-gemborkan di depan umum bahwa mereka adalah keturunan dan cicit Nabi dan yang lain bukan keturunan Nabi. Begitu juga yang kontra tidak perlu membesar-besarkan bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi, apalagi menganggap mereka tidak layak tinggal di Indonesia. Kita sebaiknya bercermin ke negara-negara yang juga terdiri dari multi etnis, seperti Amerika Serikat yang terdiri dari etnis Eropa, etnis Arab, etnis Afrika, etnis Asia, dan etnis-etnis lainnya. Semuanya adalah warga negara Amerika dan sama-sama berjuang untuk kepentingan negaranya. Begitu juga dengan negara-negara lain yang terdiri dari berbagai etnis dan mereka hidup secara harmonis dan penuh kedamaian seperti di Australia. Jika isu-isu seperti ini terus berkembang di media sosial, maka tidak menutup kemungkinan akan memicu saling kebencian dan permusuhan antara kita sesama warga negara Indonesia, yang rugi tentu kita semuanya. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.